Shalom. Hari ini 30 Mac 2022. Renungan harian kita bertajuk Saling Menghibur. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 9 dan 18. Dalam surat Paulus, di mana ramai yang menganggap sebagai surat pertama Paulus, Tesalonika mengatakan bahwa Paulus tidak perlu menulis tentang kasih persaudaraan kepada orang-orang di Tesalonika, karena mereka telah pun belajar kasih mengasihi dari Allah. Itulah yang dilakukan Tuhan dalam pertobatan. Dia mengajar kita untuk menjadi seperti Tuhan, karena itulah yang akan dilakukan apabila Tuhan mengasihi dan mengubah hati kita. Sama seperti tiada seorang pun yang perlu memberitahu penulis untuk mengasihi bapaknya selepas penulis bertaubat oleh kasih kurnia Tuhan. Tuhan telah mengajar orang yang baru bertobat itu tentang jalan dan keajaiban keselamatan setiap hari. Penurutan sebagai hasil daripada pertobatan ialah satu mukjizat dan perlu dipupuk setiap hari agar terus bertumbuh dan memberkati orang lain. Penulis juga menggesa umat percaya untuk hiburkanlah seorang akan yang lain dengan kata-kata yang berkenan dengan realiti kedatangan Yesus yang kedua, di mana kita bukan sahaja akan disatukan dengan keluarga dan teman-teman kita di dunia, tetapi juga kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Terdapat penghiburan yang besar apabila kita melukis satu gambaran positif dan indah akan rumah surgawi kita di masa hadapan. Ini membawa penghargaan dalam dunia yang berdosa ini, yang sering mempunyai ujian dan siksaan jiwa. Doktrin yang kita pelajari, tahu, dan ajar seharusnya bukan sahaja menyediakan satu senarai semak mental mengenai kebenaran-kebenaran objektif untuk dipercayai, tetapi juga menjangkau ke dalam hati dan pengalaman umat percaya. Dunia kita sekarang bukan mencari kebenaran hitam dan putih, tetapi kita mencari sesuatu yang boleh mengubah hidup kita. Manusia ingin akan makna, tujuan, dan kehidupan sebenar. Terdapat penghiburan dalam kebenaran yang menyelubungi kedatangan Yesus yang kedua. Terdapat berkat dalam bersatu semula serta hidup selama-lamanya bebas daripada dosa dan kesakitan. Oleh itu, marilah kita saling menghibur dengan kata-kata ini, yang melukiskan masa hadapan yang cerah bagi mereka yang rela untuk menyerahkan hidup dan hati mereka kepada Tuhan yang akan datang tidak lama lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, penuh penyayang kepada kami. Terima kasih Tuhan karena telah memberikan kami satu janji, satu harapan, satu jaminan kepada kami, di mana kedatangan Tuhan akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal dan penuh keharmonian. Terima kasih Tuhan karena telah memberikan renungan yang begitu indah pada hari ini. Renungan yang begitu membangun lagi keimanan kami kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti renungan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan memberi kita pedoman dalam kehidupan kita. Amin.